Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah membongkar kesesatan kelompok Wahabi yang bersumber dari kelemahan dan kekeliruan mereka dalam memahami pernyataan para ulama di dalam literatur klasik yang biasa disebut kitab Turat. Seorang hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan mengikuti akidah Wahabi. Kekeliruan mendasar Wahabi tampak nyata dalam penafsiran mereka terhadap akidah para ulama salaf. Di antaranya akidah Imam Al-Muzani, murid utama Imam Syafi'i, ketika mereka mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Mereka mengklaim bahwa akidah mereka sejalan dengan akidah Imam Al-Muzani, khususnya dalam hal keyakinan tentang sifat al-ulu, yang artinya sifat tinggi, yang disifatkan kepada Allah oleh Imam Al-Muzani. Mereka memaknainya dengan menetapkan bahwa zat Allah secara hakiki menetap di atas arsy, berada di atas arsy. Nah, yang ketiga ini yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlu bidah. Apa yang ketiga? Acep? Helmi? Kiri? Salman? Uluwud dzati. Uluwu adzati. Maha tinggi zat Allah Ta'ala. Maha tinggi zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah itu maha tinggi. Apa maksud maha tinggi zat Allah Ta'ala? Maksudnya bahwa zat Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Jadi zat Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Nah, yang ketiga ini, macam yang ketiga ini yaitu uluwud dzat, ini kemudian yang ditetapkan oleh Imam Al-Muzani dengan perkataan beliau apa? Ala arsyihi. Ala arsyihi. Imam Muzani mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya. Artinya zat Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Setelah arsy tidak ada lagi makhluk. Paham ini? Karena di atas arsy ada siapa? Allah Ta'ala. Ini artinya zat Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang kemudian uluwud dzat ini apa namanya? Disebutkan juga dengan sifat apa? Istiwa. Disebutkan juga dengan sifat istiwa. Kekeliruan tersebut berakar dari ketidakmampuan mereka memahami pernyataan Imam Al-Muzani yang menegaskan bahwa sifat-sifat zat Allah adalah sifat-sifat azaliyah. Mereka tidak memahami makna sifat azaliyah yang dimaksud, sehingga jatuh ke dalam penafsiran yang menyimpang dari metodologi para ulama salaf. Di dalam kitab Syarhus Sunnah halaman 81, Imam Al-Muzani berkata, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun. Kalimat-kalimat Allah dan kekuasaan Allah, deskripsi tentangnya dan sifat-sifatnya adalah yang sempurna. Ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun. Bukan yang diciptakan, senantiasa ada, azaliyah. Walaisat bimuhdatsatin fatabidu. Ia bukan perkara baru yang dapat musnah. Imam Al-Muzani menyatakan sifat-sifat zat Allah adalah sifat-sifat azaliyah dan bukan sifat yang baru ada dari ketiadaan. Itu artinya sifat azaliyah adalah sifat yang ada tanpa permulaan dan selamanya Allah disifati dengan sifat tersebut.
Jika sesuatu ada tanpa permulaan, maka sesuatu tersebut lebih dulu ada daripada makhluk. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sifat-sifat azaliyah adalah sifat-sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan. Jika Imam Al-Muzani meyakini zat Allah disifati dengan sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan atau disebut sifat azaliyah, maka pertanyaannya di mana Allah sebelum makhluk diciptakan? Tentu jawabannya bukan berada di atas arsy, karena arsy dan arah belum ada. Jawaban yang tepat terkait keberadaan Allah dengan sifat azaliyahnya adalah sebagaimana pernyataan ulama salaf yang lain, yaitu Imam At-Tahawi di dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah halaman 15. Imam At-Tahawi berkata, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'ati. Allah tidak diliputi dengan arah-arah yang 6 seperti seluruh makhluk. Apa yang dikatakan Imam At-Tahawi adalah salah satu sifat azaliyah, sifat zat Allah sebelum makhluk diciptakan, yaitu tidak diliputi arah yang 6. Tidak ada arah ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, atau ke kiri dari zat Allah. Allah tidak dikatakan berada di atas atau berada di arah manapun, karena alam semesta dan seluruh makhluk belum ada. Kemudian zat Allah disifati dengan sifat tersebut selamanya, sekalipun makhluk sudah ada. Itulah yang dimaksud dengan sifat azaliyah. Sedangkan sifat berada di atas arsy atau menetap di atas arsy jelas bukan sifat azaliyah, bukan sifat sebelum makhluk diciptakan, melainkan sifat yang baru setelah makhluk diciptakan. Karena sifat tersebut sebelumnya tidak ada dan baru ada setelah arsy dan alam semesta diciptakan. Maka Imam Al-Muzani sama sekali tidak meyakini apa yang diyakini oleh Wahabi yang menyatakan zat Allah disifati dengan sifat berada di atas arsy di dalam makna sifatan ulu atau sifat tinggi, melainkan dengan makna keagungan yang layak sesuai dengan makna azaliyah. Itulah akidah salaf yang sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.